Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kebetulan hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita terkait buku Why Nation Fail. Oke, selanjut saja ke materi ya. Materinya, oke. Jadi terkait dengan ini, people fought one political right. Kenapa tiap-tiap orang berusaha untuk memperjuangkan hak asasi politiknya atau hak politiknya, karena ini berkaitan erat dengan bagaimana mereka masyarakat untuk memperjuangkan kesempatan ekonominya. Jadi ada hubungan yang erat terkait dengan hak politik dengan perjuangan kesempatan ekonominya atau economic opportunities. Salah satu contoh yang akan saya berikan, contohnya adalah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu kan. Undang-Undang Cipta Kerja di salah satu sisi buruh mengatakan bahwa itu eh, merugikan bagi mereka, tapi di sisi lain dorongan dari pemerintahan adalah agar investasi mudah untuk masuk ke dalam negeri, adanya kepastian jaminan hukum untuk masuk ke dalam negeri maupun adanya jaminan terkait tenaga kerja. Tapi walaupun di situ terjadi perdebatan yang sengit, terutama terkait dengan hak buruh, hak-hak buruh. Seperti itu. Jadi itulah yang disebut hak politik, political rights, memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesempatan ekonomi, gitu, atau economic opportunities. Di sisi lain, contohnya undang-undang terkait pajak pertambahan nilai, gitu kan. Pajak pertambahan nilai seperti yang kita tahu sekarang sudah meningkat menjadi 11%, kan gitu. Nah, disitulah ketika masyarakat menggunakan hak politiknya untuk menolak atau menerima sebuah undang-undang yang terkait dengan ekonomi, itu ada hubungan yang sangat erat dengan political right dan economic opportunities. Contohnya seperti itu, undang-undang Minerba dan lain-lain, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi setelah itu adanya sebelumnya, ini contohnya di Mesir ya. Di Mesir setelah jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah, terus di apa namanya, diambil alih oleh waktu itu Napoleon Bonaparte ya, yang mengambil alih Mesir. Selanjutnya setelah Napoleon Bonaparte Prancis runtuh, diambil lagi oleh British colonialism atau kolonialisme Inggris, gitu kan. Tapi setelah itu 1952 kita lihat di sini bahwa Inggris merdeka nih, dia berhasil meruntuhkan monarki Inggris, gitu kan, kerajaan Inggris, sehingga Inggris keluar dari sana. Mereka melihat ini sebagai suatu kemajuan, gitu loh. Tapi sebenarnya ini tidak memberikan kemajuan, walaupun sebenarnya terlihat runtuh, terlihat runtuh, tetapi setelah 1952 tidak menunjukkan bahwa Mesir semakin maju, gitu kan. Tetapi kok tetap aja ternyata di sini kalau kita lihat di sini dipikir ada transformasi politik, tapi ternyata yang dibawa adalah bukan demokrasi, melainkan membawa elit baru yang mereka sebenarnya tidak tidak memiliki interest atau tidak memiliki kepentingan untuk mencapai menekankan kesejahteraan bagi orang-orang Mesir, gitu kan. Nah, inilah kenapa Mesir tetap miskin, karena ternyata yang dibawa ini setelah si siapa namanya, eh, Inggris keluar, Gamal Abdul Nasir, terus ada Anwar Sadat, terus yang terakhir ada Husni Mubarak. Mereka tidak begitu memikirkan tentang terkait dengan kepentingan masyarakatnya. Jadi
Mesir tetap di-rule atau diatur oleh para elit-elit ini. Ya itulah yang menyebabkan sebenarnya Mesir tetap terpuruk seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi saya akan lanjutkan. So close and yet so different. Ini sebenarnya apa sih yang dibicarakan dalam buku ini intinya ya. Jadi di buku ini menjelaskan kaitan Amerika, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jadi kalau kita lihat secara peta kita bisa membedakan posisi Amerika Utara dari benua Amerika Utara, terdiri dari ada dua bagian, Amerika sendiri dan Kanada, sedangkan Amerika Selatan itu dimulai dari Meksiko hingga menuju negara yang terakhir yaitu Venezuela di daerah sini, Venezuela. Oke, sorry, daerah Argentina dan Chili seperti itu. Nah ini kalau kita lihat dari posisi pendapatan, Amerika Utara dan Kanada adalah negara yang pendapatan per kapitanya sangat besar dan bisa dikatakan high income country, sedangkan Meksiko ke bawah dikatakan negara middle income tribe atau negara dengan pendapatan menengah yang tidak meningkat seperti itu. Dan kalau kita lihat dari indeks Gini ekonomi rasio di antara Meksiko, Brazil dan lain-lain di Amerika Selatan ini, jurang kemiskinan, jurang antara si kaya dan si miskin itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Oke, sekarang saya kilas balik dulu. Saya kilas balik dulu terkait dengan siapakah itu, bagaimana ceritanya Amerika Utara, daerah benua Amerika Utara ini lebih sukses dibandingkan Amerika Selatan. Kan masih satu benua, kenapa kok beda gitu kan? Yang satunya bagus, yang satunya tidak begitu bagus. Ini semua dimulai dari penjajahan atau kolonialisme yang dilakukan oleh Spanyol dan Inggris. Pertama-tama adalah Spanyol datang ke daerah Amerika Utara, Amerika Selatan. Dia datang ke Amerika Selatan. Jadi kalau kita kilas balik sejarah, sebenarnya Christopher Columbus bukanlah orang Inggris, melainkan orang Spanyol. Dia dari Spanyol dan waktu itu juga mereka menguasai Italia. Nah itu dari Genoa gitu kan. Itu adalah orang yang pertama kali datang menurut buku ya, datang ke Amerika. Nah orang-orang itu datang ke Amerika ini tujuannya satu. Tujuannya adalah menguasai harta-harta yang ada di daerah Amerika Selatan. Menguasai, jadi mereka datang di sana itu niatnya benar-benar menjajah. Oke, benar-benar harus mendapatkan jarahan gitu. Jadi di sini banyak pembunuhan, pembantaian yang dilakukan oleh bangsa Spanyol ketika datang di sini. Contoh kerajaan Aztec, kerajaan Inca itu dihabisi semua sama sama kerajaan Spanyol datang ke sini, karena di bagian sini mereka masih terpuruk, mereka belum mengenal senjata, sedangkan Spanyol waktu itu sudah mengenal senjata tahun 1500-an. Dibantailah orang-orang di sini gitu kan. Ya seperti penjajahan Indonesia pada umumnya, penjajahan yang dilakukan Belanda di Indonesia, mereka merampas merampas harta atau penghasilan orang Indonesia, rempah-rempah dan lain-lain. Tapi ini lebih sadis lagi. Kalau Belanda masuk ke Indonesia itu dengan mengajak kerjasama raja-raja kita, jadi raja-rajanya dienakkan, masyarakatnya disuruh tanam paksa dan lain-lain. Kalau ini tidak, rajanya pun dibantai. Di Spanyol ini raja-raja kita juga, raja-raja Amerika Selatan juga dibantai seperti itu. Nah, ini terus berulang terus-menerus hingga akhirnya masyarakat dalam keadaan yang sulit. Jadi yang menguasai Amerika Selatan itu adalah bangsa Spanyol dan bangsa Portugis yang menguasai gitu kan. Kebanyakan sih bangsa Spanyol menguasai, mereka menguasai sini, mereka menjarah, mereka habis-habisan. Intinya bangsa lokal diperbudak semaksimal mungkin, sedangkan bangsa asing, bangsa Spanyol menjadi raja-raja di tanah-tanah mereka gitu kan. Berani melawan, dibunuh, dibantai. Itu yang terjadi. Suatu saat
Spanyol ini mau menginvasi Inggris. Oke, mereka mau menginvasi Inggris, ternyata armada laut Inggris menang. Jadi dulu kekuatan armada laut terbesar di dunia itu adalah armada laut di Spanyol gitu kan. Armada laut Spanyol. Oh sorry, saya belum mengeluarkan skinnya. Jadi dulu yang terkenal itu adalah armada laut Spanyol. Armada laut Spanyol adalah armada laut terkuat di dunia pada saat itu. Suatu saat mereka kalah dengan armada laut Inggris. Wah, akhirnya kalah, armada laut Inggris terkenal akhirnya. Akhirnya jadilah armada laut Inggris menjadi armada laut nomor 1 di dunia. Dan akhirnya mereka pingin nih mencari dunia baru, kalau mau dikatakan New World. Nah, inilah Inggris akhirnya mereka pergi ke Amerika, tapi bagian sisi utara karena sisi selatan udah dikuasai. Sisi selatannya udah dikuasai Spanyol. Mereka ya udah, kita masuk ke utara. Di utara itu ada kota namanya Jamestown. Oke, kota itu namanya Jamestown. Saya bukakan, Jamestown itu ini. Jamestown. Wait, inilah Jamestown. Ini adalah kota yang pertama didarati oleh kolonial Inggris yang pertama kali datang ke sana. Nah, di sini mereka menghadapi tantangan yang sangat-sangat besar untuk hidup di sini. Jadi yang pertama berangkat itu adalah 3 kapal. Ada 3 kapal yang masuk ke daerah Jamestown itu. Mereka berusaha hidup di sana. Nah, mereka mau sebenarnya awalnya mau melakukan invasi dengan invasi model Spanyol. Jadi datang ke sana merampas dan lain-lain. Ternyata ketika mereka datang ke Jamestown, ternyata sulit sekali untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Amerika Utara ini, lebih sulit gitu. Mereka tidak mau diajak bekerja sama gitu kan. Jangankan diajak kerja sama, untuk makanan pun mereka tidak memberikan gitu kan. Lebih sulit untuk ditaklukkan. Akhirnya terpaksa mereka hidup dengan dengan yang ada, dengan yang mereka miliki gitu kan. Ini di daerah ini ternyata Jamestown. Oke. Nah, ini mereka hidup di sini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, tidak ada makanan, susah untuk mencari itu karena Amerika Utara di zaman itu adalah wilayah yang benar-benar tidak cocok untuk di tempat tinggali karena utara itu lebih terkenal dengan musim dinginnya yang parah. Sehingga akhirnya terjadilah kanibalisme di antara mereka sendiri. Dari beberapa ratus orang yang datang, pada akhirnya tinggal 60 orang yang hidup di sana. Nah, inilah yang akhirnya orang-orang ini sempat ada yang keluar dari sini karena tidak tahan gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan masih dikirimlah orang, mulai dibentuk dengan jumlah yang lebih banyak dari Inggris. Mereka mengirimkan orang-orang baru untuk menempati wilayah ini dengan jumlah yang lebih banyak gitu kan. Nah, waktu mereka menempati di sini, mereka membuat sebuah peraturan hukum. Jadi membuat peraturan hukum yang mana adalah harus setia dengan kelompoknya, harus mementingkan kepentingan bersama dan lain-lain gitu kan. Ada sebuah tatanan hukum baru, tatanan politik baru gitu kan. Nah, disinilah baru terjadi tatanan politik di dunia baru. Ada tatanan politik berbeda dengan di wilayah Inggris. Kalau di Inggris kita lebih terkenal dengan feudalism, di sini lebih terkenal dengan human right-nya. Mulai muncul human right walaupun belum besar, mulai terkenal dengan human right gitu. Mulai ada gitu. Ada kebebasan-kebebasan walaupun perbudakan masih ada gitu kan. Nah, disinilah mulai sistem itu berubah gitu. Tiap-tiap orang bisa memiliki tanah dan lain-lain. Kalau di sini itu ada namanya feudalism. Jadi yang memiliki tanah adalah lord gitu kan. Tidak bisa semua orang memiliki tanah, ada kelas-kelas pekerja sendiri. Di sini tidak. Semua orang memiliki kesempatan yang sama. Semua memiliki kesempatan yang sama. Mungkin ada di sini kalau umpama saya cari mungkin bisa ditemukan, tapi seintinya adalah waktu itu di Amerika ini berbeda, tatanan hukumnya itu udah mulai mengakui adanya hak asasi manusia walaupun tidak sekomplit yang sekarang ya. Jadi seperti itu.
Nah, ini eh, coba saya carikan. Jasa sih. Oke. Oke. Sebentar. Ini ada di sini sih terkait hal tersebut, yang mana menyatakan bahwa bagaimana terbentuknya tatanan tatanan hukum baru di Amerika. Ini dia baru sadar bahwa ternyata kolonialisasi model yang dilakukan oleh Spanyol tidak bisa bekerja dengan Amerika Utara. Ini juga yang tadi saya sempat sebutkan bahwa eh, kerajaan di sana tidak mau memberikan food supply kepada kepada koloni yang di Jamestown, sehingga akhirnya mereka jadi kanibal dan saling makan gitu, makan temannya sendiri, dan itu terjadi gitu loh. Ini dari 500 orang yang masuk tinggal 60 orang, mereka saling bunuh untuk saling makan gitu kan. Nah, itulah apa yang sebenarnya terjadi. Eh, ini mereka dari Inggris, mereka mau menerapkan sebenarnya, mau menerapkan apa namanya, sistem ekonomi yang sama dengan yang ada di Inggris. Jadi political right dan ekonomi itu hanya dimiliki oleh kaum kelas feodal aja. Tapi karena di sana apa namanya, berbeda, semua orang bisa memiliki tanah, bisa mencari tanahnya sendiri, sehingga akhirnya model ekonomi feodalisme tidak terbentuk di Amerika. Dia membuat sebuah tatanan ekonomi atau tatanan politik sendiri gitu kan. Itulah yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, di sini kalau umpama apa namanya, saya katakan bahwa eh, di Amerika ini mereka punya hak yang sama, mereka punya tatanan hukum yang jauh berbeda, dan sebenarnya dari kerajaan Inggris berupaya untuk apa namanya, untuk merubah sistem ekonomi ini agar ngikut sama mereka, tapi karena kesempatan yang sama, apa namanya, tanah yang banyak, mereka memiliki tatanan hukum baru, dan itu tidak bisa dipaksakan karena mereka menganggap ini adalah dunia baru dengan tatanan hukum yang bisa diatur sendiri, seperti itu. Oke. Seperti itu, terjadinya seperti itu gitu kan. eh nah, sedangkan ketika di Amerika Selatan ini, di daerah Amerika Selatan, kebanyakan itu mereka akhirnya ketika terjadi pemberontakan di Spanyol, ada pemberontakan karena Napoleon Bonaparte yang dari Prancis menguasai Spanyol, bisa menjatuhkan Spanyol. Orang-orang jenderal-jenderal yang udah menguasai Amerika Selatan membuat sebuah junta militer. Mereka menaruh diri mereka sebagai raja, gitu kan. Jadi tapi tidak ada namanya hak asasi di sini. Tidak ada namanya political right, tidak ada. Jadi semuanya itu ya feodal, bisa dikatakan feodalisme gitu loh. Jadi kerjanya pemimpin, wadah, tidak ada hak politik, tidak ada hak berbicara, hak ekonomi tidak ada, sehingga di sini nih ekonomi tidak berkembang. Semakin lama ya semakin ya begini aja udah gitu. Sedangkan di sini mulai mengenal adanya hak-hak masyarakat, hak untuk mencari penghasilan, hak untuk berbicara, hak itu mulai ada walaupun tidak 100%. Tapi inilah perkembangan Amerika. Kenapa dia bisa bisa semakin maju? Ternyata ada dampak dari political institutionnya, institusi politiknya, hak-haknya itu diakuin dan dijalankan, demokrasi itu tadi, gitu kan, walaupun belum 100% gitu. Nah, jadi mereka di sini adalah membangun wilayahnya sendiri, mereka tidak merampas dari tuan tanah di sini, tapi mereka lebih kepada membangun wilayahnya sendiri, membuat cattle atau perkebunan, persawahan untuk menghidupi orang-orang di sekitar mereka itu di Jamestown itu. Dan itu pun berhasil seperti itu. Oke, nanti untuk selanjutnya akan saya terangkan lebih lanjut. Mungkin dalam waktu dekat ini videonya harus saya edit dulu, mungkin karena ada beberapa yang harus saya sambung. Begitu, nanti selanjutnya akan saya kirimkan lagi videonya. Oke, demikian cerita mengenai buku ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.